Ngaturaken sugeng rawuh dumateng Dinas Pakis Bangpol. Semonggo nggih. Semonggo Sumangga enggal kita awiti adicara ing wekdal menika. Nggih, rayu sugeng rawuh, monggo. Nuwun kula nuwun sakderengipun rahayu. Rahayu. Rahayu saagunging dumadi. Ingkang kinurmat dumateng pepunden dan kinurmatan dumateng sedaya pinisepuh sesepuh ugi kasepuhan ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyan ingkang utaman ugi ingkang tansah pinundi ugi katur dumateng para bapak semawana ibu dalah para kadang warga agung Murtitama Waskita Tunggal sakukuban ingkang tansah kula tresnani. Langkung rumiyin sepisan sumangga kita ngaturaken gunging panuwun dumateng kaelanganipun datipun Kang Maha Suci ingkang sampun peparing kawilujengan kewarasan dalah panjang yuswa satemah kita saged angrawi wontenipun adicara Soran Agung warga Murtitama Waskita Tunggal. Ingkang kaping kalihipun sumangga kita ngaturaken gunging panuwun dumateng para pahlawan ingkang sampun kundur dhateng alam kamuksisan inggih pahlawan Murtitama Waskita Tunggal ingkang sampun sami sowan dhateng datipun Kang Maha Suci. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, bilih ing mriki kula kapacak ngaturaken minangka pranata adicara inggih menika nderekaken BIMTEK penguatan kapasitas calon DPD Paguyuban Kawruh Murtitama Waskita Tunggal. Dene mangke wontenipun urut rancang adicara ingkang perlu kula aturaken kanthi linambaran ateteken suci pinayungan budi rahayu suka syukur wonten ngarsa dalem dat kang murbaing dat inggih datipun Kang Maha Suci wontene adicara ingkang badhe kita lampahi inggih menika pambuka ingkang kalajengaken jurung pepuji utawi ning semedi maladinening sawetawis kalajengaken menyanyikan lagu Indonesia Kebangsaan Indonesia Raya dene ingkang salajengipun peningkatan manajemen organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ingkang salajengipun inggih menika materi ingkang kalajengaken pembekalan dari Dewan Pembina dan Penasehat kepada calon pengurus DPD baru. Pekaten adicara ingkang kita dherekaken sumangga kanthi purwaning adicara
kita buka kanthi kita wujudaken ning semedi maladine ning sawetawis kula ingkang nderekaken jumbuh kalian kapitayan utawi agami ingkang den rasuk sowang-sowang manengku puja kawiwitan. Paripurna sumangga kita lumebeting adicara ingkang salajengipun inggih menika menyanyikan lagu Indonesia Raya dumateng ingkang bertugas. Sumangga mapan wonten papan panggenan ingkang kasedyakaken dumateng para rawuh sedayanipun kasuwun jumeneng sawetawis. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Matur suwun sanget dumateng para rawuh, sumangga lenggah malih sampun cekap. Lumebeting adicara ingkang salajengipun inggih menika materi 1 peningkatan manajemen organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa niki kasuwun kapasrahaken dumateng moderator dumateng panjenenganipun Kang Mas Sugeng Prayetno ingkang nderekaken wekdal sakcekapipun kula aturaken. Rahayu, rahayu, rahayu saking ing dumadi. Nggih. Matur nuwun sedherek pranata dicara yang saya hormati Bapak dari Bakes Bangpol, Bapak Wawan, Bapak kula Ketua Dewan Pembina dan Penasihat
paguyuban kawruh Murtitama Wasita Tunggal ingkang sanget kawula ajeng-ajeng niki wau sampun kersa dugi. Mbah nuwun Bapak. Inggih menika Bapak Ketua Dewan Pengurus Pusat Pak Gunawan Sugiono, selamat sonten. Nggih, izinkan di sini ini sama seperti materi yang telah panjenengan semua terima. Izinkan di sini saya mensosialisasikan ini materi dari Bapak Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan dan Masyarakat Adat atau BKMA, Bapak Syamsul Hadi SH MM, yaitu pengantar manajemen organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini penting, pesan dari beliau ini penting karena untuk jajaran kepengurusan di tingkat pusat, daerah maupun nanti ranting-ranting yang telah terbentuk, manajemen sangat menjadi faktor utama untuk keberhasilan suatu organisasi. Arah organisasi ke depan mau dibawa kemana itu terletak di benar salahnya manajemen. Karena di organisasi kita atau di paguyuban kita, yaitu organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengertian organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu organisasi kepercayaan wadah yang dibentuk oleh warga negara Indonesia penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mengelola, mengembangkan dan melestarikan ajaran, nilai serta praktek kepercayaannya secara kolektif itu bersama. Organisasi berfungsi sebagai representasi atau wujud atau bentuk komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan hak-hak sipil, sosial, dan budaya. Di sini saya mau menjelaskan organisasi ini berfungsi sebagai representasi komunitas. Jadi kita berkumpul bersatu karena adanya kesamaan kepercayaan, adanya kesamaan kawruh yang kita anut. Kalau mungkin nggak sama kan nggak mungkin terlibat dalam suatu organisasi. Itu. Selanjutnya untuk peran, jadi nanti diharapkan pengurus DPD maupun ranting berperan sebagai berikut. Peran organisasi dalam pembinaan keimanan dan ketakwaan penghayat kepercayaan. 1. Membimbing dalam pengamalan ajaran. Jadi di paguyuban kita nanti sejalan dengan program dari DPP adanya kepengurusan atau organisasi dan juga adanya kasepuan atau pini sepuh. Baik organisasi maupun pini sepuh diharapkan bisa saling berkoordinasi, bisa saling bekerja sama untuk membimbing dalam pengamalan ajaran. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran ketuhanan. Kalau ini pasti kayaknya. Yang ketiga, membangun spiritual. 4, membentuk karakter luhur, menguatkan solidaritas dan kelembagaan. Menguatkan solidaritas dan kelembagaan. Di sini perlu saya kasih catatan karena sama-sama kita ketahui bahwa dulur-dulur kita, kadang-kadang kita tersebar, bahkan setiap hari ketemu ngopi kita nggak tahu kalau itu ternyata dulur kita. Hal itu karena ini kurangnya solidaritas, karena dengan apa ya, dulur-dulur itu belum tahu sama tahu gitu loh, karena unik di paguyuban kita sangat unik. Sama-sama kita ketahui di seluruh Nusantara sebenarnya
dulur-dulur kita itu nggak sedikit. Cuman masih belum muncul aja. Mungkin itu nanti bisa dikembangkan untuk proyeksi program kerja dari Dewan Pengurus Daerah nanti kepengurusannya. Mohon ini untuk dicatat. Lanjutnya Mas. Saya lanjutkan. Prinsip dasar manajemen yang berbasis nilai ketuhanan pada penghayat kepercayaan. 1. Keselarasan, rukun, selaras, seimbang. Pengertiannya, pengelolaan organisasi dijalankan dengan menjunjung keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai cermin harmoni semesta. Niki sudah masuk di ajaran kita, sudah sesuai dengan apa yang dirumuskan atau diinginkan oleh pemerintah. Mungkin yang selanjutnya, ketulusan, lilo, ikhlas. Segala bentuk pengabdian dilakukan dengan ketulusan hati, bukan karena pamrih jabatan atau keuntungan pribadi. Nah, ini harus disiapkan mentalnya nanti kepada pengurus-pengurus DPD yang di daerah-daerah, bahwa kepengurusan kita adalah pengabdian terhadap warga-warga kita yang mungkin belum terhimpun atau masih bingung di dulurku seperti itu. Banyak Bapak, intinya di daerah-daerah lain mungkin di Kediri atau Lumajang, Blitar yang hadir di sini mungkin enak sudah bisa berkumpul bersatu, ketemu ngomongin ajaran, ketemu saling tanya jawab enak. Kadang-kadang kita di luar daerah masih banyak yang kebingungan. Nanti mohon ini dicatat juga, mungkin bisa dirumuskan menjadi program kerja untuk kepengurusan di DPD juga. Selanjutnya, kesadaran hidup bertuhan, musyawarah, konsensus, rembuk, wicaksana, saya kira sudah kita lakukan. Penghormatan terhadap leluhur dan tradisi, yaitu proses manajemen dijalankan dalam kesadaran spiritual, menjaga kesucian niat dan kebersihan batin dari sifat tamak, iri, dan sombong. Sebagai pengurus, kita hanya punya satu niat dan satu tekad, yaitu pengabdian. Intinya hanya itu yang mungkin bisa, kalaupun mungkin nanti di paguyuban kita mungkin kedepannya bisa ngeremboko yang lebih-lebih, mungkin ya kita pamuji kita seperti ini nggih. Selanjutnya, kesucian dan kebersihan batin, suci lahir batin. Proses manajemen dijalankan dalam kesadaran spiritual, menjaga, ini tadi sudah. Monggo lanjut Mas. Visi misi dan nilai organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip yang tercemin kesadaran ketuhanan sebagai dasar visi hidup bersama, komitmen spiritual dan pelestarian budaya, harmoni dan keseimbangan dalam pengelolaan organisasi. Mengelola misi organisasi. Jadi nanti kepengurusan harus bisa mengelola, yaitu 1, menumbuhkan dan membina keimanan seperti yang di depan tadi, mengelola organisasi secara bertanggung jawab dan beretika berdasarkan nilai-nilai luhur, musyawarah, dan gotong royong. Melestarikan ajaran, nilai, dan praktik kepercayaan sebagai warisan budaya bangsa. Mengembangkan potensi penghayat kepercayaan melalui pendidikan spiritual dan sosial berbasis komunitas. Ini sudah dibahas di depan tadi juga. Menjadi mitra yang aktif dan kritis dalam pembangunan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi ajaran leluhur dan nilai ketuhanan. Ini yang mungkin perlu saya uraikan sedikit. Bapak Ibu juga calon pengurus Dewan Pengurus Daerah yang mungkin rawuh di acara BIMTEK ini, menjadi mitra yang aktif dan kritis dalam pembangunan bangsa. Jadi nanti organisasi kita, paguyuban kita, Murtitomo Waskito Tunggal, melalui perjuangan para intinya pejuang-pejuang Murtitomo juga, contohnya satu beliaunya yang hadir di sini,
Bapak Muhajir, paguyuban kita tetap tercatat secara sah, terinventarisasi di Kementerian Kebudayaan. Makaten Bapak nggih. Matur nuwun Bapak. Itu salah satu juga hasil kerja keras dari Bapak Muhajir. Paguyuban kita juga telah diakui, terbukti kita bisa melakukan acara Suran Agung Nusantara pada tahun ini. Di sini saya perlu sampaikan acara kita ini, Suran Agung Nusantara pada tahun ini difasilitasi oleh Kementerian Kebudayaan melalui Bina Kepercayaan dan Masyarakat Adat melalui penguatan kelembagaan. Jadi program yang digulirkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud dan BKMA yaitu penguatan lembaga. Pemerintah pengen lembaga atau organisasi-organisasi kepercayaan itu kuat. Kalau organisasi kepercayaan sudah kuat, bisa bermitra dengan mungkin pemerintah. Pemerintah sendiri juga akan lebih mudah untuk mungkin membuat program atau membantu apa mungkin kendala-kendala yang terjadi dalam masyarakat. Jadi untuk warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk sekarang ini kita tidak perlu khawatir karena kita sudah dijamin full oleh undang-undang. Undang-undang telah mengampu kita baik dari kependudukan, pernikahan, kematian, pendidikan juga sudah difasilitasi oleh negara, yaitu di Universitas 17 Agustus Semarang ada prodi kepenghayatan. Mungkin di tahun ini masih belum ada beasiswa yang bergulir, mungkin tahun-tahun depan semisal ada dari DPP akan menginformasikan. Saya lanjutkan. Etika dan nilai spiritual dalam organisasi. Nilai-nilai sudah seperti yang kita bahas tadi, ketulusan, tanggung jawab, musyawarah, keselarasan, kearifan luhur, kebersihan batin. Yaitu yang berarti bekerja dengan niat suci tanpa pamrih, amanah spiritual kepada Tuhan, leluhur dan komunitas, keputusan diambil bersama dengan pertimbangan moral dan kearifan lokal, menjaga keharmonisan antara manusia, alam dan semesta, menjunjung ajaran dan laku hidup yang diwariskan oleh para leluhur, menjaga integritas moral, menghindari iri, dendam dan kesombongan. Ini contoh-contohnya sudah, saya yakin sudah dilakukan oleh dulur-dulur saya ini. Mungkin bisa saya lanjutkan, Mas. Integritas iman dengan pengelolaan organisasi. Jadi nanti ketika DPD sudah terbentuk, mungkin langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu satu, mungkin melakukan perencanaan. Yaitu apa? Perencanaan yang berbasis spiritualis. Kegiatan yang dirancang sesuai dengan siklus alam, kalender adat dan momentum spiritual. Program misalnya di kita pasti ada Pepenget, Romo Suwono, ada Pahargyan Suran. Nanti dari DPD itu jauh-jauh hari untuk program tahunan sudah merencanakan. Nanti targetnya seperti apa, pendanaan seperti apa, kegiatan seperti apa. Jadi jauh-jauh hari sudah dirumuskan dan juga disosialisasikan kepada warga-warganya. Jadi nanti musyawarah untuk gimana untuk mewujudkan mungkin program ini gimana, karena untuk mewujudkan ini semua tak lepas dari biaya, mungkin kan seperti itu. Mungkin kalau jauh-jauh hari sudah kita rumuskan, mungkin ketika mendekati hari sudah bisa terakomodir, pelaksanaan juga tidak memberatkan. Begitu mungkin. Lanjut, Mas. Struktur dan tata kelola organisasi. Organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbentuk organisasi komunitas spiritual
berbasis budaya dengan struktur yang fleksibel namun memiliki tatanan yang menjunjung nilai-nilai luhur dan kearifan leluhur. 1. Pemimpin adat atau spiritual, ketua bini sepuh. Bini sepuh mungkin kita sudah banyak kehilangan. Banyak bini sepuh kita yang sampun palastro, generasi-generasi yang mungkin merasa sudah waktunya mohon untuk berani muncul. Intinya menghubungi kami di DPP, nanti akan kami komunikasikan dengan Dewan Bini Sepuh mungkin untuk bisa diberi pikukuh untuk menjadi bini sepuh, mungkin seperti itu. Jadi nggak perlu sekarang ada kekhawatiran. Dan juga pada kesempatan acara Asuran Agung Nusantara ini nantinya akan juga diadakan pengukuhan bini sepuh baru tak kurang dari 15 atau 16 orang. Ini sesuatu yang mungkin harus kita syukuri, dan semoga dengan bertambahnya bini sepuh nanti Paguyuban Murtitomo Waskita Tunggal bisa tambah ngrembaka. Itu harapan kita semua pastinya. Tata tertib, aturan internal dan pedoman perilaku organisasi. Ini mungkin nanti bisa dibaca pedoman perilaku pengurus dan anggota. Saya kira sudahlah, kalau di Murtitomo mungkin yang sampun kepilih pasti sudah melebihi ini mungkin. Jadi nanti bisa kami sampaikan kepada Pak Direktur bahwa dulur-dulur saya di Murtitomo sudah melakukan seperti ini, Pak. Itu. Lanjut, Mas. Lanjut. Ini tadi konsep kepemimpinan dalam kepercayaan, dalam lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, amanah, teladanan spiritual, laku penyucian diri, mengadakan musyawarah mufakat, peran ganda yaitu berperan di vertikal dan horizontal. Ya mungkin sudah jelas, bisa dilanjut. Mekanisme pengambilan keputusan, musyawarah sebagai laku spiritual, tahapan musyawarah, pertimbangan leluhur. Lanjut, nomor 4. Oh, sudah. Ini mungkin yang perlu saya bahas untuk ini tadi, menyambung yang tadi. Untuk perencanaan program, mungkin program kerja di DPD nanti mungkin bisa mengadopsi yang telah dirumuskan oleh Bapak Direktur kita, Bapak Samsul Hadi, yaitu misalkan ada program ritual, identifikasi jenis ritual dan tujuan. Jadi kita memilah-milah kira-kira apa kegiatan yang mungkin yang berbasis ritual yang bisa kita masukkan program kerja, yaitu dengan cara mengidentifikasinya. Mungkin pepenget, mungkin suro bersama atau sarasean daerah, seperti itu. Ritual musiman, jadi juga merujuk dari musim yang atau apa yang berlaku di daerah masing-masing. Semisal di daerah itu setiap panen padi ada apa, seperti itu mungkin kita bisa masuk di situ, atau mungkin juga yang telah berkaitan dengan paguyuban kita itu bisa nanti dijadikan program kerja tahunan, mungkin nanti bisa di tahun-tahun yang akan datang bisa lebih mudah untuk mewujudkannya. Ritual peringatan hari besar. Kedua mungkin program pendidikan, tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Jadi dari pemerintah selain melalui
forum formal, yaitu pengajaran di tingkat SD sampai perguruan tinggi yang sekarang sudah terlaksana. Juga mengharapkan dari internal organisasi kita sendiri juga bisa melakukan berbagai pendidikan-pendidikan di minimal di keluarga. Di keluarga intinya jujur aja kita di sini banyak yang intinya tidak sama, walaupun satu keluarga tidak sama. Mungkin seperti itu, kita tidak bisa meniru mungkin di luar Jawa, di teman-teman Sirajah Batak, Kaharingan yang mungkin sudah kuat untuk adatnya. Kita mungkin bisa memberikan edukasi paling dekat ke istri, ke anak. Mungkin itu harapan dari pemerintah dengan program ini agar intinya terjadi suatu penyamaan. Bapaknya gini, anaknya gini, ibunya gini. Itu tujuan. Sulit memang, tapi bukan tidak mungkin. Mungkin saya teruskan untuk program sosial. Mungkin cakupan program sosial dan rencana aksi kerangka waktu. Kalau mungkin program sosial nanti kalau kepengurusan di DPD sudah jalan, sudah subur menghasilkan, mungkin ini bisa kita realisasikan. Ini pemecahan masalah nanti mungkin ketika nanti dari DPP menjalankan program Anjang Sana ke DPD nanti ini kita bahas secara internal dengan DPP kepada DPD masing-masing, karena apa, permasalahan yang terjadi di daerah itu tidak sama. Jadi intinya ada metode pemecahan penyelesaian masalah yang telah dirumuskan, ini ada di situ, nanti bisa dipelajari. Akan tetapi yang terjadi di paguyuban kita di tiap daerah itu kultur spiritualis kita itu berbeda. Jadi penanganannya pun juga harus berbeda. Makanya untuk analisis SWOT dan konteks organisasi ini akan kita laksanakan ketika nanti program Anjang Sana DPP ke DPD itu sudah berjalan. Ngaten nggih? Monggo dilanjut. Terus. Habis. Ini udah berapa? Saya lanjutkan kurang sedikit pengelolaan dana organisasi secara amanah dan transparan. Ini mungkin hal yang sepele tapi sering menjadikan suatu sumber yang tidak baik, yaitu masalah pendanaan atau dana. Intinya dari pihak BKMA juga menangkap permasalahan-permasalahan ini dan juga berhasil merumuskan untuk mengatasi ini seperti apa. Nanti bisa dibaca ketika mungkin DPD masih baru, DPD masih berjuang, mungkin hal ini jauh. Tapi ketika nanti DPD sudah berhasil mengkaryakan kepengurusannya, mungkin itu bisa menjadi beda ceritanya. Jadi di sini nanti bisa bapak-bapak, ibu-ibu baca, nanti biar menjadi suatu wawasan agar kepengurusan yang melayani warga itu terjadi sinkronisasi yang baik dengan adanya transparansi gitu. Ini yang terakhir, mungkin ketika suatu kepengurusan melaksanakan suatu kegiatan itu kita harus membiasakan diri untuk mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan. Kegiatan kita itu
Kemarin minusnya apa? Yang kurang apa? Enaknya dibikin apa? Itu namanya evaluasi. Jadi kesempatan melaksanakan lagi di tahun depan secara tidak kita sadari kita sudah siap ketika kita mengevaluasi kegiatan yang baru saja kita lakukan. Ngaten. Intinya dari kepengurusan DPD yang telah terbentuk, mungkin izinkan saya sebagai wakil dari DPP mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menjadi pengurus yang pastinya akan banyak sekali tantangan yang didapatkan ketika menghadapi para warganya. Tapi gak oleh apa-apa. Yaitu tadi lilo tanpa pamrih. Saya mewakili DPP mengucapkan terima kasih dan selamat saya ucapkan atas nanti mungkin dikukuhannya kepengurusan di DPD yang telah terdata. Mungkin sekian, apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin saya akhiri dengan salam penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan salam Rahayu. Matur nuwun. Matur agunging panuwun dumateng panjenenganipun Kang Mas Sugeng Prayitno ingkang sampun ngaturaken materi setunggal. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, sumangga lumebeting adicara ingkang candhaipun inggih menika materi inti dari Bakis Banpol Kabupaten Kediri kasuhun dumateng panjenenganipun Bapak Wawan. Supados jengkar saking papan palenggan tumuju dateng papan pasabdan. Dumateng panjenenganipun wekdal sak cekapipun kula aturaken. Salam kepercayaan pada Bapak Ibu semua. Rahayu, Rahayu. Sebelumnya kami mohon maaf, saya kira tadi agak terlambat, ternyata tidak seperti yang saya sangka-sangka. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Gunawan yang saat ini posisinya selaku Dewan Pengurus Pusat DPP terkait kepengurusan Murti Tomo Waskito Tunggal, dan juga Pak Muhajir yang sekarang posisinya pengurus lama menjadi Dewan Penasehat. Patut kita syukurin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu warga DPD atau warga kepercayaan Murti Tomo Waskito Tunggal, yang mana sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasanya kami dari Bakis Banpol dari pemerintah Kabupaten Kediri sesuai dengan visi daripada Bupati Kediri Mas Bub Haji Handito Himawan Pramana, yaitu Kabupaten Kediri yang berbudaya, religius, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Tentunya untuk pembangunan Kabupaten Kediri di dalam mencapai masyarakat Kabupaten Kediri yang tentunya selain berbudaya
tetapi juga religius. Nah, religius ini sebagaimana kita ketahui bersama telah diatur di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu agama dan kepercayaan. Panjenengan mungkin bagian dari kepercayaan. Nah, di dalam pemerintah Kabupaten Kediri, data yang masuk di kami melalui suatu kelembagaan yang besar MLKI di Dinas Pariwisata itu 30 aliran kepercayaan Bapak Ibu. Dan yang aliran kepercayaan pusatnya yang ada di Kabupaten Kediri, tadi saya juga komunikasi dengan Pak Gunawan, itu kurang lebih ada 7. Dan hampir semuanya mirip-mirip ya. Sempat mungkin ceritanya Pak Gunawan tadi, Murti Tomo Waskito ini juga sempat agak lama. Kalau misalkan dikatakan pepatah itu mati tak mau hidup segan. Kan ngerti ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya penguatan kembali di kepengurusan aliran kepercayaan ini, semoga apa yang menjadi anutan kepercayaan Bapak Ibu semua bisa terorganisir dengan baik. Tentunya karena yang diurusi pemerintah ini juga banyak Pak. Jadi mulai lahir sampai meninggal, mulai yang nampak sampai yang tidak nampak. Lah ngurusi kepercayaan mawon niku luar biasa kata, banyak. Nggih. Nah, ini kalau tidak ada partisipasi kepengurusan kepedulian dari panjenengan piyambak sendiri, tentunya kami dari pemerintah kesulitan di dalam menjamin hak-hak panjenengan sebagai warga masyarakat Kabupaten Kediri. Apa salah satunya? Kemarin kami sempat rapat di Pakem dengan kejaksaan. Salah satu yang menjadi permasalahan di teman-teman kepercayaan ini adalah terutama di bidang pendidikan agamanya. Karena apa? Selain jumlah panjenengan ini sedikit, ya kan? Itu menyebar dan guru, nah ini Pak, gurunya untuk mengajar di sekolah ini tidak semuanya pasti ada. Mohon nanti itu apa yang disampaikan di materi awal tadi oleh Pak Sekretaris Umum ini ya. Saya tadi, beliau sekretaris umumnya ya DPP, luar biasa. Bapak Ibu yang perlu kami hormatin bahwasanya kalau kami melihat dari kacamata pemerintah, kepercayaan itu adalah anutan panjenengan. Tetapi di dalam berorganisasi itu istilahnya adalah organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa organisasi kepercayaan aliran kepercayaan ini adalah wadahnya panjenengan. Nah, ormas ini tentunya punya peran terutama di dalam pembangunan. Monggo lanjut Pak. Dan tadi kalau saya mendengar ini persiapan panjenengan nanti ada lanjutan yaitu pemilihan pengurusan tingkat DPD. Leres nggih Bapak Ibu nggih. Nah, biar nanti tidak salah di dalam proses, kalau tadi materinya bagus Pak, itu dari sisi internalnya. Tapi bagaimana dari sisi pembangunan kacamata pemerintah ada undang-undangnya Pak. Ya, ada aturannya. Sehingga jenengan ini harapan kami pengurus DPD yang terpilih itu nanti tidak istilahnya itu terjebak dalam sebuah kegiatan atau berorganisasi yang menurut kacamata pemerintah, yang menurut kacamata aturan perundang-undangan jenengan salah jalan. Ngoten nggih. Niki leres Pak Gunawan ini luar biasa. Di dalam momen ini sebelumnya juga ada materi dari pemerintah. Ini luar biasa. Dan kami sampaikan 7 itu banyak yang tadi beberapa saya tidak enak menyebutkan namanya, itu sudah tidak ada penerusnya lagi. Nah ini nanti kalau MTWT, kalau singkatannya Pak, di kami itu datanya MTWT Pak, Murti Tomo Waskito Tunggal, ini ada kepengurusan baru, peremajaan dan sebagainya. Mungkin kalau ini menjadi sebuah
salah satu sekretariatnya atau mungkin pusat di dalam kegiatan bersama itu paling tidak nanti kepengurusan yang ada itu berkoordinasi dengan dinas terkait agar kami tidak salah data. Karena beberapa data yang masuk ternyata masih lama dan juga mungkin ada perubahan-perubahan. Karena di data kami MTKT itu pusat yang masuk di Kediri, DPD-nya di mana belum. Ya monggo nanti setelah ada kepengurusan DPD dan DPP satu mengkomunikasikan bahwa di MTWT ini memiliki kepengurusan levelnya pusat dan juga di daerah. Kalau wadahnya jenengan ini sudah diakui oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, di dalamnya kalau di dalam berorganisatoris tentunya jenengan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan. Lanjut. Nah, di dalam pembangunan dan juga peran daripada lembaga itu sendiri. Nah, apa saja peran-perannya? Ya, yang pertama, ya itu adalah menjaga keutuhan NKRI. Ini harga mati. Tadi sebenarnya ada sebuah pantun sih Pak sebelum kami ngasih materi ini. Tapi karena saya sedikit mungkin tadi agak grogi, jadi pantunnya kelupaan Pak. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya menjaga keutuhan NKRI ini ada satu pantun yang saya siapkan. Ya, musim hujan banyak musibah. Musibah yang ada kita tanggap sebagai asa. Mari kita jaga persatuan, dengan adanya perbedaan kita tetap sama. Ya. Jadi ya memang Bapak Ibu, tadi tantangan materi pertama tadi sudah disampaikan. Memang minoritas atau mungkin yang mungkin ya nun sewu. Karena panjenengan ini di tengah masyarakat yang majemuk, tentunya baik mayoritas maupun minoritas sama. Kita harus menjaga tepo seliro. Ya, jangan sampai terbalik Pak. Justru yang minoritas itu yang lebih banyak rewelnya biasa kan ngoten nggih. Ya. Karena nyun sewu kadang merasa nggih bahasa sekarang ini namanya baper gitu nggih. Padahal ya tidak kan ngoten nggih. Karena kondisinya ya sama dengan nyun sewu. Ini juga suatu perhatian dari panjenengan semua. Kalau bicara sama orang kaya, bicara orang berpendidikan sekalian, orang yang ibaratnya itu kalau telur itu netes sekalian enak Pak. Yeah. Tapi yang susah itu sudah berpendidikannya rendah, ekonominya rendah, dia juga jarang bergaul. Ini yang jadi repot, serba repot. Yeah. Dikencengin itu lebih kenceng, dibiarkan itu nggih bablas ngoten nggih. Nggih itulah Pak. Jadi sama yang jenengan hadapin sama. Jadi cuman kami berharap harus tahu posisinya. Yang penting itu Pak. Jadi kita dari pemerintah itu adalah mengayomi semua warga masyarakat apapun latar belakangnya. Yang penting dia tidak makar gitu aja nggih. Yang penting dia masih sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Panjenengan ini sekarang hanya minoritas atau mungkin panjenengan ini perbedaan yang ada. Tapi di dalam suasana pembangunan yang sudah merdeka itu lebih indah. Bayangkan Pak, zaman dulu berbagai nggak ada organisasi gini, saya nggak habis bayangkan gitu. Dulu itu kok bisa mau rukun itu loh Pak. HWA nggak ada, transportasi nggak ada, mau jalan kaki jalannya juga nggak mulus, lampunya gelap, kok nggak bisa get kempal, ini luar biasa. Dan jenengan datang, jauh Pak, tapi datang sini ada teropnya, sudah ada snacknya, ada minumannya, naiknya kendaraan. Saking mriki wonten sing nyegat apa mboten? Ada yang nyegat apa mboten, Pak? Jenengan dicegat londo mboten? Mboten nggih. Loh. Jadi saya yakin
Kalau tadi di materinya tadi yaitu ada solidaritas, guyub rukun, itu bukan hal yang sulit kok sekarang ini. Yang sulit itu melawan kemauan dan kemalasan. Gini mboten? Tidak ada Pak, sulitan tidak ada. Tunjukkan satu kesulitan. Apa WA jenengan di blok? Tidak boleh, oh kelompok ini tidak boleh. Ada larangan dari Kominfo? Tidak ada nggih? Berarti jenengan hanya melawan kemalasan, ya itu aja. Nah jenengan dimanapun berada, sekarang ini posisinya kita tidak baik-baik saja. Apalagi dengan adanya di luar negeri yang begitu intens peperangan nggih, antara Iran dan Israel. Tetapi pembukaan kita, dasar pembukaan kita Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwasanya nopo penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita tidak bicara masalah Iran, kita tidak bicara masalah Israel, tapi penjajahannya itu loh Pak. Penjajahan itu paling besar seperti itu, negara sama negara. Tetapi penjajahan yang paling kecil yaitu salah satunya apa? Panjenengan tidak bisa melawan kemalasan. Itu Pak yang paling krusial. Di materi saya beberapa lembaga itu saya jelaskan Pak, penjajahan itu enggak hanya kayak yang Bapak Ibu tonton di film-film. Penjajahan itu termasuk ya sifat serakah, ya sifat mau menguasai yang bukan haknya, mengambil haknya, itu penjajahan. Yang ada melekat di sekitar kita yang kita sadari. Nanti di dalam sebagai pengurus, hal-hal semacam itu menjadi sesuatu hal yang teruji. Kalau tadi disinggung, kalau sudah bicara dana, bisa jadikan rukun, juga bisa menjadikan kacau. Organisasi masih kecil, itu guyup. Tapi kalau sudah nanti misalkan, sudah sejahtera, program sosial sudah berjalan banyak, sudah lah Pak. Ya, makanya di dalam nanti pesan saya, lanjut langsung mawon. Nah, jenengan berserikat dan berkumpul itu diatur di sini Pak. Tetapi pasal 28J ayat 2 di situ ada penghormatan atas hak dan kewajiban, harus balance. Hak dan kewajiban jenengan dengan luar, hak kewajiban jenengan secara internal. Ini yang paling penting. Jadi tidak ada Pak kebebasan yang tidak berbatas. Makanya apa Pak? Hak dan kewajiban yang harus diatur menjadi rambu-rambu organisasi. ADART-nya Pak. Jadi jenengan ngomong muluk-muluk materi teori tadi yang disampaikan misalkan dari itu harapannya Pak. Tapi kalau ADART-nya itu tidak dijaga dengan rapi, banyak kasus sekarang ini lembaga-lembaga itu terjadinya perpecahan, perbedaan kubu, sing ngesakno wargae Pak. Yang viral Bapak Ibu tahu lah, ada beberapa lembaga itu akhirnya udah besar terus akhirnya menjadi pecah. Nah ini jangan sampai itu terjadi karena tujuan panjenengan Murti Towo Waskito tadi saya tanya, hidup jenengan ini mulia karena mengenal Tuhan yang tunggal. Tuhan yang jenengan sama. Ada yang beda enggak dalam satu paguyuban ini? Sama apa beda? Sama nggih? Lah kok bisa beda? Berarti kan tujuannya jenengan Murti Tomo Waskito enggak tunggal lagi Pak. Bisa dui, bisa tri, bisa 4, bisa 5. Gini mboten. Nah kalau sama berarti ada hal yang perlu diresapi, direnungkan untuk menjadi pelurusan. Itulah inti di dalam pengelolaan sebuah kelompok. Negara juga sama Pak. Diatur batasan dan kewajiban dan hak-haknya. Lanjut. Nah ini tantangan. Apapun jenengan di dalam berorganisasi pasti ini ada. Ya.
kurangnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga apa? Kadang di dalam berorganisasi itu tidak ada komunikasi dengan pemerintah. Nah, pemerintah kan tidak tahu, Pak. Pemerintah bukan malaikat, pemerintah bukan Tuhan. Pemerintah sama kayak jenengan. Kalau jenengan tidak ada komunikasi, bagaimana pemerintah bisa tahu jenengan ini masih hidup apa enggak? Adanya di mana? Kan ngoten nggih. Terus birokrasinya kompleks, jenengan juga harus memahami ini. Karena apa? Tidak ada organisasi atau birokrasi itu yang super power. Ya, jenengan juga misalkan dalam keadaan di sini, ya kita jenengan birokrasi apa? Oh, ini di desa. Ya, paling tidak sudah izin sama kepala desa dengan Pak RT, sesepuh, ya kan? Nah, jangan merasa, wah ini kan punya kita internal, dan jenengan itu di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah pemerintahan. Lanjut, monggo. Nah, ini Pak, ya didirikan tadi sudah memenuhi syarat tadi ya, dan sudah diakui. Karena bagaimanapun berdasarkan aspirasi kehendak ini berarti tidak ada tujuan yang lain. Kalau masih perbedaan tujuan di dalam jenengan menyatu di dalam Murti Tomo Waskito Tunggal, berarti jenengan perlu introspeksi di diri. Karena kalau jenengan tidak sama satu irama, percaya Pak, percaya. Pasti banyak cege, banyak kuciwoe. Nggih Pak Gunawan nggih. Ya, karena hidup ini kan kita tidak hanya cari harta, tapi juga cari berkah. Tapi juga cari sosial. Kami dari pemerintah, kalau diundang kemarin yang komunikasi, saya enggak mikir Pak, saya selaku nopo narasumber, enek honore enggak ngono mboten. Karena apa? Enggak semuanya saya itu bekerja itu mencari duit, tapi juga mencari saudara, cari keberkahan. Kalau enggak gini saya enggak bisa sampai sini kalau gara-gara jenengan Pak, saya itu. Makanya saya bingung, ini di mana ya posisinya? Dengan adanya jenengan mengundang saya, akhirnya saya bisa pede ke sini. Coba kalau enggak jenengan enggak ada acara terus saya ke sini, ngapain saya ke sini? Lah ingai saya nanti. Nah, itu Pak. Nggih. Kemudian yang kedua, keberkahan itu tidak hanya dalam arti material, termasuk imaterial, ketenangan batin. Saya selaku pemerintah, kalau banyak yang saya kenal, banyak berkenal dengan warga, itu rasanya itu enak Pak. Kemana-mana ketemu tadi ngopi ya. Oh ternyata Pak itu pernah di sini kan, oh enak loh Pak. Nggih. Akhirnya nyambung kan ngoten. Lanjut. Saya dikasih sampai jam berapa? Berapa menit? Nah, di dalam organisasi itu ada 3 jenis. Ya, seperti secara garis besar ada 2 Pak. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ini wadah Pak. Jadi gini, jenengan harus hati-hati. Ketika jenengan berorganisasi perlu ada aturan main. Main catur cuma 2 orang, perlu aturan main mboten Pak? Kalau enggak kudae sak arep dhewe Pak. Gitu mboten. Ada yang enggak kenal catur, ibu-ibu. Mesti ibu mboten kenal catur ya Bu ya. Diatur jalannya itu, enggak boleh sembarangan. Kalau cuncut harus nengos. Cuncut misalkan lurus nanti diseneni sama benteng nanti kan gitu ya. Aturan main. Jenengan apalagi banyak kepentingan, banyak lagi apa itu namanya kesibukan, latar belakang. Di dalam organisasi yang paling penting aturan main. Apa itu namanya? ADART. Tadi saya singgung. Itu penting loh Bapak Ibu. Aturan main ADART. Tolong itu harus dipegang. Kalau tadi ada musyawarah itu macam-macam. Kalau sampai ada perubahan pengurus dan sebagainya, musyawarah di mana? Nah, aturan mainnya itu panjenengan itu ibaratnya kalau di dalam apa ini namanya cuma ziko, artinya cuma ucapan, janji. Jenengan pacaran, oh sini janji muluk, ternyata blegedes buat nikah, ya. Mboten saged dituntut secara hukum. Karena ziko atau ucapan saja, janji manis kan ngoten nggih. Ternyata enggak semua jagung rasanya manis ya gitu nggih. Jagung aja enggak manis ya, apalagi janji kan gitu ya. Nah,
supaya itu memiliki kekuatan hukum, makanya kalau dalam berorganisasi jenengan akte notariskan itu. Kalau di akte notariskan, janji manis itu menjadi sebuah klausul peraturan perundang-undang yang bisa menjadi subjek hukum. Sehingga pelanggaran aturan main itu bisa diproses perdata sama pidana. Tapi kalau misalkan tidak di akte notariskan, nggak sebagai subjek hukum, kalau ada pelanggaran maka hanya sanksi moral, etika. Nggak bisa Pak. Wah Pak Gunawan tanpa musyawarah khusus misalkan, langsung tak geser aja, ganti saya kan gitu ya. Nah Pak Gunawan kalau sudah akte notaris, ADRT di akte notaris kan bisa dituntut secara hukum. Itulah pentingnya Pak dalam berorganisasi harus tahu tata aturan. Nah ini sudah mengantongi mboten. Tidak hanya cuman dapat pengakuan legal terus dari kementerian, enggak cukup. Kalau ada apa-apa, karena jenengan berorganisasi, misalkan kalau ada hal yang krusial, Pak Gunawan melarikan diri, enggak masalah Pak. Kan ngoten nggih. Karena hanya sanksi moral. Nah setelah itu ada wadahnya. Ya itu ada berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum itu tidak perlu AHU Kemenkumham, tapi cukup ke Kementerian Dalam Negeri, SKT. Besok tanggal 24 Juli ini ada Zoom. Monggo kalau ada warga Bapak Ibu yang mau ikut tahu bagaimana mengurus SKT, bisa kontak saya, nanti bisa gabung ikut Zoom untuk mempelajari. Tidak bayar, tapi Kemenkumham pasti bayar. Kalau SKT Kemendagri ini hanya menggunakan Kemendagri, itu mboten bayar. Cuman tetap jenengan harus ada dokumen resminya. Mboten. Lanjut, sampun nggih. Lanjut, Pak. Nah, ini Pak. Jenengan berjalan sendiri-sendiri dengan berjalan atas nama wadah organisasi lebih enak mana, Pak? Organisasi nggih. Karena jelas siapa yang harus dianut, siapa yang harus bertanggung jawab, ini resikonya siapa. Kalau atas nama pribadi Pak Gunawan enggak pengaruh mungkin. Tapi Pak Gunawan atas nama lembaga, koordinasinya enak, izin kepada polsek minimal juga enak. Saya yakin panjenengan sudah memahami itu. Nggih Pak Gun nggih. Siap. Pengkaderan identitas kebangsaan. Ini penting, Pak. Kemudian pemberdayaan profesi maupun non profesi. Salah satunya tadi sudah disinggung. Bagaimana jenengan ini sebagai minoritas yang tidak bisa tersedia sebagaimana yang ada di mayoritas. Terutama guru-guru. Kalau panjenengan namanya nopo nggih? Kalau di kami misalnya guru ngaji. Lah niki kayak guru-guru nopo? Penyuluh, Pak ya. Nah, penyuluh. Nah, ini regenerasi biar nanti tidak salah generasi muda, anak-anak itu tidak salah asuhan. Nggih. Ngomong Murti Tomo, yoga Murti Tomo beneran. Ngomong yang lain juga enggak. Terus akhirnya bagaimana Pak? Ini yang jadi masalah bersama. Karena generasi muda kita itu adalah estafet kepemimpinan di masa depan. Kalau pemimpin kita Pak enggak paham tanggung jawab moral minimal Pak. Tanggung jawab moral itu penting. Jenengan pinter tok milih orang pinter tok tapi enggak punya tanggung jawab moral Pak. Terutama enggak punya kenal Tuhan Pak. Wes bablas Pak ini Pak. Pun ta, percaya kula. Orang apapun posisinya, kalau cuma pinter tok tapi enggak punya ikatan moral batin, terutama punya Tuhan, minimal Tuhan. Nopo Pak? Maknanya apa itu? Orang itu miling mati Pak. Kalau ingat Tuhan pasti ingat mati. Nggih napa mboten? Cari ilmu kesaktian sampai ujung langit, ujung-ujungnya pasti meninggal. Sejarah siapapun yang punya ilmu kebal, sakti, ya toh tetap saat ini sudah tidak ada orangnya, tinggal sejarah. Karena kalau sudah bicara dengan Tuhan, itu enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi. Itu loh Pak, pentingnya Pak. Minimal harus nyambung sama yang mencipta. Jenengan posisi apapun Pak. Kaitannya dengan Tuhannya Pak. Bisa bablas Pak. Disuruh apapun bablas anginnya. Karena merasa aman-aman baik-baik saja. Jenengan diakali bisa Pak.
Loh, ya, saya ngakalin jenengan lo bisa Pak. Tapi kalau saya punya Tuhan, wah Tuhan apa bisa saya akalin ya? Bisa saya kelabui? Tidak bisa. Minimal itu Pak, ada tanggung jawab. Makanya pemberdayaan ini penting. Ya, lanjut, monggo Pak. Nah, di dalam sebuah organisasi, apalagi di dalam berbangsa dan bernegara di dalam pemerintahan daerah Kabupaten Kediri. Di dalam pembentukan sebuah negara itu ada dua Pak, de facto sama de jure. Secara de jure di dalam Undang-Undang Dasar 45, pemerintahlah yang dikasih amanah untuk mengatur warga masyarakatnya. Bapak Ibu ada yang tahu teks proklamasi? Masih ingat? Napa Pak? Proklamasi. Napa terusan? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hal-hal mengenai kekuasaan dan lain-lain ya akan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, artinya apa? Kemerdekaan setelah diakui, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu masih diatur oleh BPUPKI. Nah, artinya apa? Harus ada pemerintah sebagai pengawal tapi juga ada aturan main. Nah, siapakah yang diatur gini Ki Pak? Ada masyarakat, ada pelaku usaha, ada organisasi masyarakat. Tetapi yang jadi kusir itu harus jelas. Tapi kalau jenengan kudanya Pak yang jadi kusir, terus kayak gimana? Kacau apa mboten? Satu orang mengendalikan 3 arah jadi satu, bisa apa mboten? Satu orang ini ada 3 diarahkan pada satu titik masih bisa mboten? Tapi kalau 3 yang depan ini satu, kira-kira bingung nanti. Saya harus manut yang mana? Apa manut tengah, manut tepi, apa manut yang sebelah sini? Next, lanjut. Nah, ini loh Pak. Jenengan kalau ngukui ya egonya masing-masing kayak gini, kira-kira pencapaian tujuan pembangunan bisa berjalan mboten? Harapannya masyarakat Kediri yang lebih baik bisa tercapai mboten? Pengennya membangun ini cintai. Punya program gini-gini tidak didukung. Bangun jalan aja gak dikasih izin. Kira-kira bangunnya bisa apa mboten nek ngoten? Ya, kamu punya karpe sendiri-sendiri, Pak. Tetapi lanjut. Nah, kalau seperti ini, Pak. Selain indah dipandang, kira-kira masih ada harapan enggak, Pak? Kalau ke Surabaya, Pak, minimal ke Jombang dulu tercapai mboten? Lah kalau yang sebelumnya, jangankan Pak ke Surabaya, kira-kira ke Jombang itu enggak nyampe ya, Pak. Karena ada yang putar balik ke Blitar, aku sukanya mau galek kan itu. Padahal kan Jombang sebelah sana kan ngoten. Ini loh Pak, manfaatnya Pak. Aturan itu seperti itu. Monggo lanjut. Nah, ini tadi nggih, sudah kita sampaikan di dalam sebuah kalimat panjang tadi, kita konklusikan seperti ini. Jadi ada advokasi, ada edukasinya. Warga-warga yang jenengan yang kurang paham dipahamkan. Komunikasi dengan samping kira-kira kurang pas, jangan jenengan, misalkan jenengan nggak kuat, posisinya lemah. Dalam organisasi punya Pak Gun aja ben menyelesaikan ngoten. Jangan mentang-mentang, wah saya kan anggota Warkil tak selesaikan sendiri, kacau nanti nggih. Ngoten. Jenengan berorganisasi. Nah, ini ada sosialisasi ya. Kemudian ada nilai-nilai budaya lokal, kemudian mencegah konflik. Jangan utamakan otot. Tapi kalau ada hal yang kurang pas, paling tidak tabayun kalau bahasanya ya, yang lain. Kalau dalam arti aliran kepercayaan apa Pak? Kita cross check komunikasi. Nah, jadi tidak harus wah iki gak beres sih, gak cocok. Nah,
nggak cocok, nggak beres, itu jangan-jangan informasi yang masuk ke jenengan adalah salah kaprah. Perlu ada konfirmasi. Oh, genai piye to Pak? Koordinasi datang, komunikasi baik-baik. Oh, ternyata begini toh. Contoh kayak kemarin, anak saya ada yang kepercayaan enggak pernah mendapatkan pendidikan agama dari sekolah. Duh, enggak dapat atau enggak ada fasilitasnya. Jumlah penyuluh pinten. Secara resmi. Kalau misalkan saat sekolahan itu hanya cuma 1 orang, lah masa 1 penyuluh? Kan di anggarannya kan belum cocok. Nah, kalau misalkan sak Kabupaten Kediri ternyata yang ada mencelat-mencelat Pak, Ngancar sini, baru nanti Ngasem. Terus kemudian ada di Tarokan misalkan ini saya enggak rata Pak. Ini juga kalau misalkan setiap minggu ada pertemuan napa mboten ngesakaken murid itu Pak. Kan gitu. Itu perlu komunikasi. Karena posisinya dengan Adelo itu adalah sesuatu hal yang belum optimal, perlu dikomunikasikan kan gitu. Atau mungkin setiap 1 bulan sekali dari paguyuban ini terhadap ada di anak didik SD SMP mungkin ada pertemuan tadi di dalam pendidikannya tadi. Jadi pendidikan religiusnya itu khusus untuk anak SD mungkin giliran. Panjenengan menugaskan Pak Gunawan menugaskan siapa petugas di sini guru ngajinya ibaratnya. Datangin dibagi berdua barat sungai sama timur sungai. Minta izin kepada untuk dikumpulkan di mana dikasih pelajaran. Jadi jangan langsung menyalahkan pemerintah, itulah fungsi dari komunikasi. Lanjut Pak. Nah, larangan ormas ini penting Pak. Langsung Pak. Di Undang-Undang 17 tahun 2013 pasal 59. Salah satunya ini Pak. Jadi kalau jenengan ada lambang, logo yang sama mirip dengan pemerintah atau ormas yang lain itu jangan. Ya, itu nanti rawan Pak. Persamaan-persamaannya itu enggak boleh. Atau mungkin dengan partai politik. Lanjut yang kedua. Nah, ini juga ini tidak boleh Pak nggih. Nggih. Paham nggih? Lanjut. Nah, apalagi sampai melakukan penistaan, penodaan terhadap agama tertentu. Nggih. Jangan Pak. Kalau orang itu mungkin beda pandangan, kita harus menyadari bahwa jenengan di Indonesia lahir sudah diciptakan berbagai perbedaan. Kecuali jenengan lahir ning Cina. Nggih. Cina mesti putih, matane sipit, orangnya pendek. Kan ngoten nggih Pak nggih. Tapi yang Indonesia Pak, mados sipit wonten mboten? Mados sing hitam napa mboten? Mados sing kribo wonten napa mboten? Mados sing mirip-mirip kaya Arab wonten napa mboten? Lengkap Pak. Nggih. Dadi wong luar negeri kalau misalkan perang Pak, ini wong Indonesia apa tidak? Bingung Pak. Tapi kalau mungsuh londo lari kemanapun, sembunyi di pelosok paling pun kelihatan itu orang Belanda. Tapi lek wong Jawa Pak, nuwun sewu, ketinggalan mboten? Mboten ketinggal. Nggih. Mimbo-mimbo kata Pak Gunawan. Lanjut. Ini Pak yang larang-larangan nggih. Nah, separatis, organisasi yang terlarang dan sebagainya tidak boleh nggih. Dan saya salut kepada panjenengan. Ini satu-satunya lembaga ada acara benderanya tertinggi, biasanya sama. Ini posisinya bahwa negara itu adalah di atas segala-gala, merah putih. Aplaus untuk Bapak Ibu semua. Saya salut Pak. Kadang benderanya itu ukurannya lebih kecil, lebih gede daripada benderanya lembaga. Wah, ini saya dari Kes Bangpol langsung agak sepet Pak. Negara lebih kecil daripada benderanya lembaga ini kan enggak jelas dong nggih. Kan ngoten. Lanjut. Nah, untuk materi terakhir, marilah Bapak Ibu di Murti Tawa Waskita Tunggal di dalam berorganisasi nanti pemimpinnya, pengurusnya DPD yang terpilih. Mari kita bersama satu tekad
menuju negara dan bangsa mandiri dan bermartabat. Nggih. Ya, cinta tanah air, galakkan bela negara, bersinergi membangun negeri. Lanjut. Nah, ini ada pantun sebagai penutup materi saya. Pagi hari pergi ke taman, bertemu teman sambil tertawa. Ormas hadir dalam pembangunan, demi Kediri maju bersama. Lanjut. Menanam bunga di pinggir kali, bunganya tumbuh harum mewangi. Ormas beraksi dengan hati, membantu warga tanpa pamrih. Sebagai closing, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendengarkan nanti bait yang kedua nyanyi bersama. Yang mana lagu ini sudah lama nggak disetel. Ini perlu disosialisasikan kepada anak-anak didik. Yaitu tanah airku. Biar tahu Pak, Indonesia itu kaya, indah dan sebagainya. Jadi rugi kalau kita itu iri, terlalu mendewa-dewakan negara lain. Negara lain itu tidak seindah kita. Next, sebagai penutup, mungkin itu dari kami. Di setel Pak lagunya Tanah Airku, nanti kita amati bersama bagaimana pemandangan indahnya tanah air kita. Rahayu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta, engkau ku hargai. Izin Bapak Ibu, saya kasih backsound biar kita meresap. Walaupun Hamparan tanah, sawah, laut, dan gunung begitu indah. Ini anugerah gratis dari Tuhan kita. Akankah kita ego? Akankah kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan di tanah air kita? Berbagai budaya, karya seni yang begitu indah menghiasi ibu pertiwi kita. Di mana hati-hati kita sebagai bangsa yang tidak mencintai tanah air Indonesia. Aku Alangkah indahnya negeriku. Kini ku sadari betapa kecil dan betapa hina kalau Sita bercerai-berai di tengah-tengah kenikmatan Tuhan kepada negeri kita. Betapa sayang Tuhan kepada negara kita. Marilah kita sebagai anak bangsa dengan mensyukuri nikmat Tuhan kepada negeri kita, kita jaga negara kita, kesatuan negara Republik Indonesia. Monggo kita nyanyi bersama-sama. Sepanjang hidupku, kekayaan laut yang begitu luas dan indah,
memajukan negara kita. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Terima kasih, aplaus untuk negara kita yang tercinta. Matur agunging panuwun menika kala wau intinipun materi saking Bagis Bangpol Kabupaten Kediri ingkang katuraken panjenenganipun Bapak Wawan. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, sumangga kita lajengaken adicara pembekalan dari Dewan Pembina dan Penasihat kepada calon pengurus DPD baru bersama Ketua DPP sekaligus pengukuhan dumateng panjenenganipun Bapak Muhajir Tejokusumo selaku penasihat dan pembina sekaligus dumateng panjenenganipun Bapak Gunawan Sugiono ingkang aturaken wekdal sak cekapipun kula aturaken. Nyun sewu, katur dumateng kadang sabrayat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ingkang terangkum dhateng paguyuban Murtitama Wasta Tunggal. Sepindah mboten kesupen ngaturaken salam taklim kita rahayu. Katur dumateng Pak Wawan matur nuwun. Sugeng rawuh yang terhormat ingkang tansah kula hormati Bapak Bini Sepuh saha sesepuh ingkang tansah kawula pepundi saha pepuji menggah menapa ingkang dados sabdanipun. Katur dumateng para kadang sabrayat paguyuban Murtitama Wasita Tunggal wonten tlatah pundi kemawon ingkang satuhu kinurmatan ugi gung panuwun katur dumateng panjenengan sedaya kados dene kadang saking Blitar, kadang saking Batu, saking Malang Selatan. Malang Selatan termasuk Dampit niku, Lumajang, kados niku sami rawuh, Sidoarjo, Mojokerto, ingkang Kabupaten Kediri saha kota, termasuk kados dene kadang saking Blitar niku rawuh. Pacitan dan Magetan tasih mlampah katosipun. Matur nuwun sanget atas kerawuhan panjenengan sedaya. Menggah menapa ingkang dados gegayan luhuripun pengurus paguyuban Murtitama Wasta Tunggal ingkang tinanggenah panjenenganipun Bapak Gunawan Sugiono selaku Ketua Umum terpilih atas mandat musyawarah nasional yang kita lakukan kemarin. Sehingga ing wekdal ingkang sangat kita tengguh
Sogi poto putusaken menika saged melaksanakan aksi. Terus bahasa-bahasa anu nggih relevansinipun kedah kita mengertosi bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang di backup dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Biarpun beberapa waktu yang lalu Murti Tomo ki meh kering ning ketututan dasaripun yang terhubung menika kula yang selaku ketua umum sejak tahun 2005 niku kami diinformasi dari direktorat bahwa akan ada kegiatan yang didanai dari direktorat. Namun nyuwun pangapunten setelah Munas kemarin niku struktur kepengurusan baru niku gak ndang dilapor nih. Jadi rada telat. Ning nyuwun matur nuwun sanget atas kawicaksanan kawula menghubungkan kembali datang direktorat yang pada waktu itu penguatan lembaga panjenenganipun Pak Gunawan sama sekretaris yang diundang ke Jakarta untuk melaksanakan kegiatan selama 3 hari. Yang selanjutnya rencana aksi salah satunya itu sudah kami rencanakan beberapa waktu sebelum kita diundang ke Jakarta. Mas Sekretaris saya berikan arahan yang terkait dengan nek cara mbiyen gawe proposal penakanipun ngaten. Terus sakniki rencana aksi itu supaya diajukan lebih dahulu yang intinya gung panuwun dumateng kalawanipun Dadang Maha Suci bahwa Paguyuban Murti Tomo Wasatunggal salah satu organisasi yang mendapatkan fasilitasi aksi di bulan Suro tahun 1959 Jawi Windu Sancaya taunipun dal ingkang pagonan lahiripun rikala dinten Setulegi kapengker. Itu sekilas tentang organisasi. Nyuwun pangapunten menika namung sebagai gambaran sebagai tolak ukur organisasi yang penuh kita cintai menika akan semakin tertata, semakin rapi. Dene kawula selaku Dewan Pembina dan Penasihat niki katur dumateng para pinisepuh enggal Paguyuban Murti Tomo Wasatunggal. Salah satunya yang perlu kula aturaken panjenengan ingkang badhe nampi tongkat estafet kepemimpinan bab ingkang magepokan piwulang luhur saking ajaran Murti Tomo Wasatunggal. Sumangga nanti semakin merapatkan barisan wasipun jalin komunikasi dengan Dewan Pinisepuh Pusat Paguyuban Murti Tomo Wasatunggal yang akan menyelaraskan keseimbangan bahan ajar Murti Tomo Wasatunggal yang bersumber dari buku wirid tilaranipun Raden Maswana Daira Maswana. Terus nanti kersanipun boten tumpang tindih yang terkait dengan pengembangan ajaran ini berpacu kepada calon-calon pinisepuh yang sudah mendapatkan mandat dan kekuatan secara organisasi dari DPP yang dipertegas dari Dewan Pinisepuh Pusat Paguyuban Murti Tomo Wasatunggal. Dene ingkang salajengipun katur dumateng calon-calon Dewan Pengurus Daerah ingkang sampun mengajukan nyuwun pikukuh kekuatan legalitas organisasi sebagai pengurus daerah ataupun cabang. Kula pesen mawantu-wantu dumateng panjenengan sedaya bahwa pengurus cabang ataupun pengurus daerah baik kota maupun kabupaten niku pedamelan ingkang awrat sanget. Pedamelan ingkang awrat sanget, bayarane gedene luar biasa ning njaluk dhewe karo sing kuwasa. Ini yang perlu kami berikan
pemahaman yang terkait ojo angger ngajokke calon pengurus. Karena apa? Bahwa pengurus paguyuban Murtitama Wastitunggal ingkang statusipun wonten daerah kalian pusat menika sami. Bedonipun namung tanggung jawab kalau pusat itu secara keseluruhan organisasi, kalau daerah menika wonten daerahipun piyambak-piyambak ataupun di daerah masing-masing baik kabupaten maupun kota. Nah, tugas sing awrat malih sesuai dawuh pangandikanipun Bapak Wawan saking Kesbangpol Kabupaten Kediri kala wau, menjalin komunikasi pemerintah daerah niki mboten gampang. Mugi-mugi dengan terbentuknya kepengurusan atas hasil Munas kemarin akan bisa membuktikan membentuk suatu organisasi yang solid mulai dari daerah baik kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia yang masih mengatasnamakan ataupun masih mengeluri ajaran luhur tilaranipun Raden Mas Wono ingkang terangkum dateng paguyuban Murtitama Waskita Tunggal. Sekali lagi kula tekanaken dateng calon-calon pengurus daerah. Nek bini sepuh kon tengok-tengok ae nyang omah ben ngurusi ilmune. Gitu. Nah, mila yang lenggah mendapatkan legalitas dari DPP sebagai pengurus daerah itu yang paling utama di samping panjenengan sebagai suhipun organisasi di daerah panjenengan atas dasar pini sepuh di daerah, yang tidak kalah pentingnya menjalin hubungan komunikasi baik kegiatanan maupun pembinaanipun dumateng pemerintah daerah setempat baik kabupaten maupun kota. Niku mangke akan terjadi menapa ingkang dipunaturaken Bapak Wawan kala wau, terjadi sinergisitas antaranipun organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Saged dipahami nggih? Muhajir niku nek ngomong rada kuwenceng ngeten iki, kait biyen. Lah kula niku nek diarani mula matur nuwun saged Pak Wan yang memberikan bekal-bekal tentang organisasi. Mudah-mudahan Paguyuban Murtitama Waskita Tunggal setelah bisa melaksanakan musyawarah nasional Oktober 2024 kemarin akan membenahi dan membentuk organisasi yang semakin rapi sesuai tugas pokok dan fungsi dan payung hukum dari pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Sepindah malih matur nuwun sanget dumateng Pak Wawan selaku wakil dari pemerintah Kabupaten Kediri ingkang lenggah dhateng Kesbangpol Kabupaten Kediri. Matur nuwun sanget atas wejangan-wejangan yang terkait dengan baik legalitasipun organisasi dan kinerjanya organisasi baik di kabupaten maupun secara pusat. Awit Paguyuban Murtitama Waskita Tunggal menika pusatipun ada di Kediri dan itu pun nanti akan dibentuk pengurus daerah kabupaten yang intinya untuk membagi tugas yang terkait dengan keberadaan pinispuh dan warganya baik di kabupaten maupun di kota Kediri. Bilih menika para kadang sabrayat Paguyuban Murtitama Waskita Tunggal ingkang tansah kawula mulyakaken di suatu bimbingan teknis yang terkait dengan penguatan lembaga atas dasar jajane Ketua Umum panjenengan sowan dateng Jakarta katimbalan 1 bulan yang lalu, itu monggo akan kita realisasikan secara bersama yang intinya biar tidak tepuk bersebelah tangan, yang intinya gayung bersambut di daerah nanti akan semakin gayeng, akan semakin kokoh keberadaan Paguyuban Murtitama Waskita Tunggal. Kalau wau Pak Wawan ugi yang nyinggung hidup segan mati tak mau, yektosipun boten Pak, yektosipun boten. Karena apa? Iya, kalau Murtitama Waskita Tunggal eksistensinya di Kabupaten Kediri, wah saat ini malah niku Mas Widodo niku getol sangat hubunganipun kalian dateng baik itu di Kesbangpol, baik itu di Biro Umum,
baik itu di pariwisata dan sebagainya. Saya yakin bahwa Murti Tomo Satunggal di Kabupaten atau di Kota Kediri, eksistensi keberadaan warga dan bini sepuhnya itu akan terkoordinir dengan baik dan berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Matur nuwun sangat atas kawitakadosanipun para kadang sabrayat. Sekali lagi kami tekankan kepada calon pengurus daerah. Tugas berat namun mulia, yang intinya kanthi dasar ikhlas yang penggalih panjenengan mau melaksanakan tugas organisasi dan mau melangkah berhubungan dengan pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan secara internal ataupun kita menyambut gayung bersambut dari kegiatan pemerintah mengadakan pembinaan ataupun sosialisasi. Matur nuwun sanget, kirang langkung nyuwun pangapunten. Busana kula ngaturaken salam rahayu. Dilanjut Pak Gunawan Sugiono, sumangga. Matur sembah nuwun saderengipun kula ngaturaken kula kanthi salam rahayu. Matur suwun. Samangke sampun kathah ingkang kita dapatkan sebagai peningkatan kapasitas pengurus Dewan Pengurus Daerah Murti Tomo Waskito Tunggal. Dari narasumber, 3 narasumber tadi sudah cukup dan waktu juga sudah mendekati selesai. Monggo agenda selanjutnya kita kukuhkan bersama kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah. Kami harap untuk berdiri di depan untuk menerima SK keputusan dari DPP. Semoga wekdal kula aturaken. Monggo untuk yang ketua yang dari DPD aja. Pak Mustafa ndi? Gak apa. Anak piro? Tatanan anu. Apa? Urutannya oh wes. Oh ya. Monggo dipandu untuk Mas Sugeng. Mas Sugeng, colong di Mas Sugeng. Dipandu pakai mic aja. Proyektornya mati kan? Pada kesempatan hari ini kami dari Dewan Pengurus Pusat telah menerima dan mengesahkan 7 kepengurusan di tingkat daerah. Yang pertama yaitu kepengurusan di tingkat daerah Kabupaten Kediri, selanjutnya kepengurusan daerah di Kota Kediri, selanjutnya kepengurusan daerah di Kabupaten Sidoarjo, kemudian kepengurusan daerah di Kabupaten Malang, kemudian kepengurusan daerah di Kota Batu, kepengurusan daerah di Kabupaten Blitar, dan kepengurusan daerah di yang belum Lumajang.
Kami mohon kepada Bapak Ketua Dewan Pembina dan Penasihat didampingi Ketua Dewan Pengurus Pusat untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat atau surat ketetapan, surat keputusan kepengurusan di tingkat daerah, kota atau kabupaten Paguyuban Kaweruh Murtitomo Waskito Tunggal. Dipersilakan. Dikasih aplaus no. Ben rada rame. Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya Kabupaten Malang, Kabupaten Malang. Diteruskan DPD Kota Batu, Mas Hadi Santoso. Selanjutnya Kabupaten Lumajang, demikian pengukuhan kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Daerah telah kita lalui. Kita ucapkan sekali lagi selamat dan selamat bertugas menjalankan amanah dari organisasi. Kasih tepuk tangan lagi untuk memberi semangat kepada kepengurusan di tingkat DPD. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pranoto Adicoro. Mas Rianto, dipersilakan. Matur agunging panuwun menika wau adicara pengukuhan sampun paripurna. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, kanthi paripurnaning adicara pengukuhan kala wau pratandha sampun paripurna adicara bintek niki wau. Ing mriki kula ingkang kapitedan sinaraya hambuka mewaraning kandha miniji minangka pangendaliwara. Saderengipun kita tutup, sumangga kita pepuji utawi ning smedi maladining sawetawis ingkang wujudipun adicara sampun lumampah kanthi lancar gangsar tebih sagung rubido. Sumangga pepuji jumbuh kalian kapitayan utawi agami ingkang ten rasuk manungku puja kawiwitan.
paripurna. Para rawuh, sumangga kita jangkepi jurung pepuji kasuwun dumateng panjenenganipun Kang Mas Yuyut, dumateng panjenenganipun wedal kawula aturaken. Rahayu, rahayu, rahayu. Sumangga panjenengan anglermaken budi sawetawis ingkang salajengipun kula badhe nderek kentun donga pepuji. Sumangga. Ana karsan ingsun ya metu saka kodrat ingsun. Ya ingsun kang wenang hamurba jagat triloka. Ya ingsun kang ngaliput sekabeh perwujudane dat. Donga ingsun donga slamet kabula kabula kabula. Ya hu sirolah ya hu datolah. Ya hu asmalah ya hu wujud Allah. Ingsun jumeneng dadi talining urip. Ingsun manggon ing kiblatolah langgeng tan kenane owah segara pakuning Allah. Uripe dina loro tinampa dina pitu nekake rahayu. Kinampanan pasaran 5 nambahana teguh yuwana bejo lan mulya. Banjur ingsun jumeneng ana etan putih cahyane cumolot mangulon. Semende percaya kemul sabda teteken ati kang suci pinarungan budi rahayu. Nambahana dawa umure warga agung murti tama waskita tunggal sak kabeh. Banjur ingsun jumeneng ana kidul kuning cahyane. Cumolot mangalor semende percaya kemul sabda teteken ati kang suci pinayungan budi rahayu. Nambahana kukuh bakuh rasa elinge warga agung murti tama waskita tunggal sak kabeh. Banjur ingsun jumeneng ana kulon abang cahyane cumolot mangetan semende percaya kemul sabda teteken ati kang suci pinayungan budi rahayu. Nambahana kesehatane kewarasane lahir saha batine warga agung murti tama waskita tunggal sak kabeh. Banjur ingsun jumeneng ana lor ireng cahyane cumolot mangidul. Semende percaya kemul sabda teteken ati kang suci pinarungan budi rahayu. Nambahana adem ayem tentrem uripe warga agung murti tama waskita tunggal sak kabeh. Banjur ingsun jumeneng ana tengah panca warna rupane gebyar-gebyar cahyane. Cumolot ing cucak ijo nolak sekabeh panca baya nyedhakake mbok Sri sedana ijo royo-royo kadya pandan waringin. Slamet bumi, bumi kang paring rejeki, jagat kang paring kuat, damar kang paring rahmat, banyu kang paring nikmat. Duh Gusti, kula sedaya warga agung murti tama waskita tunggal tansah ngrumaosi jejeripun titah ingkang tansah kedunungan sifat wah saha gingsir, kekirangan saha kalepatan ingkang dipun sengaja saha boten dipun sengaja. Mugi Gusti tansah paring pangapura dumateng kita sedaya. Kinarya asesanti jaya-jaya wijayanti kang mrahasta sekabeh sifat polah dharma tuti becik ketitik kang ala wahyune sura sidira jaya ningrat lebur tanpa dadi dening pangastuti purwa madya wasana rahayu 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 sagung dumadi.
Pekaten jurung pepuji ingkang katuraken Kang Mas Yud. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, ing mriki kula ingkang nindakaken pranata adicara mbok bilih wonten tumpangsuh tata basa Subasita ingkang kula aturaken, kula namung titah sawantah nyuwun agunging pangsama dumateng para rawuh sedayanipun. Para inggihipun ning adicara kanthi rahayu, rahayu, rahayu sampun. Nuwun.